Baik, selamat malam dan selamat sahabat kami ucapkan kepada kita semua yang telah bergabung di acara kebaktian malam Vesper kita pada saat ini. Untuk memulaikan acara kita, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Tante Al. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Bapa surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah menjaga, melindungi sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu kegiatan kami, sehingga sudah tiba pada hari Sabat yang suci ini dengan tidak kurang apa. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini melalui Zoom dan live stream. Biarlah Tuhan tolong kami, walaupun kami hanya bertatap muka dengan muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di mana kami hadir bersama-sama untuk mengikuti acara ini. Saat ini ya Tuhan, kami butuhkan Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan selalu dimuliakan, dipuji. Berkati kami untuk mengikuti firman Tuhan mulai pelajaran sekolah Sabat yang dipimpin oleh Ketua Ridwan. Kiranya Tuhan berkati dia agar supaya dia berkata-kata hanya sesuai dengan firman Tuhan. Pada kami yang mendengarkan ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami kuasa Roh Kudus Tuhan agar supaya kami terima firman itu Tuhan dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pimpin acara ini Tuhan, kami musrahkan ke dalam tangan-Mu, ampunkan segala dosa kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus yang sudah menebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Tante Alce. Ya. Baik, saudara-saudara, kita sudah tiba pada penghujung pelajaran April, Mei, Juni 2020, cara menafsirkan Alkitab. Ini adalah malam terakhir, dan besok sekolah Sabat pagi akan menjadi penutupnya, dan kita akan masuk pelajaran baru ya. Selama satu minggu ini kita sudah, selama satu triwulan ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Saya berdoa, kita berdoa supaya kita dapat lebih baik lagi dengan cara menafsirkan Alkitab ya, supaya kita bisa lebih paham lagi, hubungan kita dengan Tuhan bisa lebih dekat lagi. Nah, minggu lalu, satu minggu ini kita sudah mempelajari begitu banyak pelajaran yang sangat mendetail yang sudah dibawakan oleh pendeta. Judul besarnya adalah Hidup oleh Firman Allah, di mana semua yang sudah kita pelajari, kita jangan cuma pelajari aja. Waktunya bagi kita untuk menghidupkan firman Allah ini. Nah, di hari Minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana firman itu walaupun dalam bentuk buku, tapi kalau itu kita baca dengan Roh Kudus, maka itu akan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Dari siapa kita harus belajar? Tentu dari Yesus. Yesuslah yang akan menjadi, Yesuslah yang sudah menjadi guru kita dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, ada juga banyak orang-orang di luar yang salah paham ya, bagaimana mereka bilang Yesus itu, perkataan-perkataan Yesus bertentangan dengan kitab suci. Tapi setelah kita pelajari kemarin pendalaman hari Selasa, bahwa perkataan Yesus itu justru meneguhkan perjanjian lama itu meneguhkan apa yang ada di perjanjian baru itu meneguhkan apa yang ada di perjanjian lama. Dan juga kita sudah belajar saat teduh dengan firman Allah, di mana waktu itu kita pelajari bahwa subuh adalah waktu yang sangat dianjurkan, yang dianjurkan atau waktu yang sangat baik untuk belajar firman Tuhan. Juga hari Sabat, di mana kita berhenti dari segala pekerjaan kita dan kita dapat fokus untuk belajar firman Tuhan. Dan hari Kamis lalu juga kemarin kita sudah belajar bagaimana supaya lebih gampang untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab itu. Dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya dengan nyanyian, dengan lagu-lagu, supaya kita bisa menyimpan seluruh firman Tuhan itu. Karena di dalam Mazmur 19 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mari kita belajar tentang pendalamannya, tidak banyak saudara, cuma sedikit saja ya. Bacaan hari Jumat. Mata alami tidak pernah bisa melihat keindahan dan keelokan Kristus. Pencerahan batin oleh Roh Kudus
menyatakan kepada jiwa ketiadaan pengharapan yang benar dan keadaan tanpa daya tanpa belas kasihan dan pengampunan dari penanggung semua dosa. Hanya Kristus yang memampukan manusia untuk melihat belas kasihannya yang tak terbatas. Kasihnya yang tak terukur, kebajikan dan kemuliaan. Dari Ellen G. White di Upward Look halaman 155. Ayat-ayat Alkitab, bahkan seluruh pasal dapat dihafal untuk diulangi ketika iblis datang dengan pencobaannya. Ketika iblis menuntun pikiran untuk memikirkan hal-hal duniawi dan sensual, ia paling efektif dilawan dengan ada tertulis. Nah, itulah makanya kemarin kita dalam Mazmur 19 ayat 11 sekali lagi saya bacakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kemarin saya dengan Miriam berdiskusi. Berdiskusi simpel aja. Saya tanya Miriam, bagaimana supaya kita nggak berdosa? Ya itu, cuma Mazmur 19 ayat 11 itu. Caranya supaya nggak berdosa, kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, dalam Mazmur 19 ayat 11 ya. Nah, baik. Di hari Jumat ini pendalaman ada 4 pertanyaan. Saya akan ulas pertanyaan nomor 1, nanti pertanyaan kedua saya akan minta Pendeta Muda Tulus, dan pertanyaan ketiga saya akan minta Kak Iin, dan pertanyaan terakhir akan dibawakan oleh pendeta. Pertanyaan pertama begini, saudara. Bagaimanakah realitas kehendak bebas dan kebebasan memilih berperan dalam semua keputusan kita akan iman dan penurutan? Meskipun banyak bidang kehidupan di luar kendali kita, kita sesungguhnya memiliki kebebasan memilih sehubungan dengan hal-hal yang sangat penting. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Apakah yang Anda lakukan dengan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada Anda? Pilihan rohani seperti apakah yang Anda buat? Nah, sebelum menjawab, saya ingin bacakan ayat hafalan kita dari 1 minggu ini ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Nah, pertanyaannya, tadi saya pikir-pikir kok kenapa pertanyaannya kayak kurang nyambung ya. Tiba-tiba dari pelaku firman menjadi kehendak bebas. Nah, kita ini kan punya freedom of will, freedom of choose, freedom of choice. Kita bisa berlaku apa saja, kita bisa melakukan apa saja. Tapi ingat saudara-saudara ya, yang bebas, yang menurut firman atau yang menuruti hukum adalah orang-orang yang bebas. Kayak misalnya kita ini berkeliaran di luar kerja kemana-mana, ini kan kita bebas. Kenapa kita bebas? Karena kita orang-orang yang menuruti hukum. Nah, orang-orang yang melanggar hukum ada di mana mereka? Justru orang-orang yang melanggar hukum mereka ada di penjara semua kan. Jadi kita bisa lihat ini bagaimana hukum itu diberikan kepada kita supaya kita itu dapat menjalani hidup dengan baik dan bebas. Justru kita itu diberikan hukum supaya kita hidup bebas, bukannya kita karena bisa bebas segala sesuatu, makanya kita bisa bebas. Tidak, justru karena kita terikat oleh hukum, itulah makanya kita hidup bebas. Sehingga orang-orang yang melanggar itu semua berada dikurung di penjara di sana ya. Nah, saudara, dari Yakobus 1 ayat 22 ini, saya ingin memberi judul besar atau garis besar, namanya adalah pendengar dan pelaku, atau pendengar versus pelaku. Karena kita sudah belajar dengan firman Tuhan, dan kita sekarang harus melakukan. Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua, saudara. Boleh dijawab dalam hati ya. Apa itu bedanya pendengar dan pelaku? Apa bedanya pendengar firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan? Contoh yang paling gampang, saudara ya. Kita tahu tentang 10 anak dara. Ada 5 gadis bijak, ada 5 gadis bodoh. Yang 5 itu mereka pendengar. Tapi yang 5 itu pendengar juga, tapi bedanya apa? Yang 5 itu mereka pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar firman Tuhan. Nah, saudara, saya ingin bawa kita pada 2 cerita. Cerita pertama di dalam Matius, kalau kita bisa buka Alkitab kita masing-masing ya. Cerita pertama di dalam Matius 19 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan. Saudara-saudara yang punya Alkitab di rumah boleh buka Matius 19 ayat 17 sampai 22.
Dari ayat 16 boleh. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, kita bisa lihat ya satu anak muda yang sangat hebat. Kalau saya bilang sih sangat hebat sekali dia ini. Selain dia kaya, dia ini rajin, dia menuruti semuanya. Tadi dibilang dia hanya kurang satu lagi. Kalau anak muda itu saya, saudara, masih kurang banyak. Masih kurang ada 10 atau 20 mungkin. Baru saya bisa jadi sempurna. Anak muda itu udah melakukan semua. Dia udah menghormati ayah ibunya, dia sudah mengikuti hukum hari Sabat, segala macam. Cuman satu yang kurang. Apa itu yang kurang? Apa yang kurang? Ketika Yesus berkata kepadanya, "Jual hartamu, bagikan pada orang miskin, dan ikutlah aku. Maka kamu akan menjadi sempurna." Nah, saudara, orang kaya di Alkitab ada banyak, bukan cuma anak muda itu. Abraham juga kaya, Ayub juga kaya. Siapa lagi yang kaya? Nikodemus kaya. Anak muda ini kaya, tapi kenapa anak muda ini yang dites begitu? Tes seperti itu, disuruh jual. Kenapa Ayub nggak disuruh jual harta? Kenapa Abraham nggak disuruh jual hartanya? Kenapa si Nikodemus nggak disuruh jual harta? Padahal mereka semua sama-sama kaya. Apa yang membedakan mereka berempat ini? Apalagi si anak muda ini sangat rajin mengikuti ibadah atau segala macam, menuruti hukum orang Farisi, nama juga orang Farisi dia ya. Tapi apa yang menyebabkan sampai Tuhan Yesus harus berkata kepada dia, jual? Apa yang menyebabkan? Itu karena dia membuat hartanya menjadi berhala. Salahkah kita menjadi orang kaya? Tidak, tidak salah. Tapi pada saat kita menggunakan harta kita sebagai berhala, itulah yang salah. Jadi si anak muda ini, saudara, dia sudah melakukan semuanya, dia sudah mendengar semuanya, tetapi pada saat Yesus suruh dia lakukan ini, dia dari hearer atau dia dari pendengar, tidak mau menjadi pelaku. Pada saat Yesus berkata, tidak mau menjadi pelaku. Ya, Anda bisa ya lihat ya bagaimana ini hubungannya dari pendengar dan pelaku ya. Bagaimana dia pada saat disuruh jual hartanya, dia tidak mau. Saya ingin bacakan Matius 13 ayat 44. Ini ada satu ilustrasi lagi tentang seorang yang menjual tanah, menjual. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, sehingga ditemukannya mutiara itu sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Tadi pertama, Yesus bilang ke anak muda itu, jual apa? Jual semua hartamu. Lalu di perumpamaan ini dibilang apa? Ia menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Ingat ya, satu, yang pertama seluruh, yang kedua lagi seluruh lagi. Sekarang saya membaca Lukas 10 ayat 25. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28, Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Segenap, segenap, segenap. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, with all your hearts, with all your
With all. Tadi dari pertama saya bilang seluruh hartanya harus dijual, lalu yang kedua bilang seluruh hartanya dijual, dan yang ketiga segenap. Maksudnya apa di sini, saudara? Saya ingin membawakan pikiran kita bahwa pada saat kita ingin mencari Yesus, kita harus melakukan dengan seluruh yang kita bisa, dengan segenap hati kita. Sama seperti orang kaya yang itu dibilang suruh harus jual, sama dengan orang yang mencari harta itu, dia ingin menjual seluruhnya, dan perintah Tuhan dari Lukas tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Nah, pertanyaannya pada kita, kenapa harus semuanya? Kenapa harus segenap? Ingat saudara, Tuhan sudah memberikan seluruhnya duluan kepada kita. Tuhan yang pertama duluan memberikan seluruhnya kepada kita. Itulah makanya pada saat kita menjadi pelaku firman, kita harus betul-betul melakukannya dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya menjadi pendengar saja, saudara. Kita tidak bisa hanya mendengar atau belajar tanpa melakukannya. Jadi kita harus menjadi pelaku. Nah, cerita kedua yang saya ingin bawakan adalah bahwa di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Lukas 6 ayat 37 sampai 6 ayat 27 sampai 38 saya akan bacakan. Lukas 6. Oh, maaf saudara. Dari Matius 26 ayat 33, sorry. Matius 26 ayat 33. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua, apa persamaan Petrus dengan orang muda yang kaya tadi? Apa persamaan yang bisa kita dapatkan dari orang muda yang kaya raya dengan Petrus? Dua-duanya percaya diri sekali, saudara. PD-nya tinggi banget. Mereka sangat percaya. Yang orang muda itu percaya sekali dia sudah melakukan semuanya. Si Petrus berkata, "Oh, kalau orang lain jatuh, saya tidak akan jatuh. Pokoknya saya akan ikut engkau, Yesus, sampai seumur hidup." Itu yang Petrus lakukan. Tapi kita tahu kesananya bagaimana ya, bahwa si Petrus ini hanya menjadi, dia bicara saja, padahal setelah itu, pada saat Yesus disalib, dia menyangkal Yesus 3 kali. Sampai dia bersedih dan menyesal. Nah, tapi perbedaan yang bisa kita dapat dari anak muda yang kaya raya dengan Petrus ini, si anak muda ini hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Akhirnya dia hilang. Tapi Petrus, walaupun dia mendengar firman Tuhan, dia bertobat, saudara. Dia bertobat dan dia menjadi pelaku. Dan akhirnya dia bertobat. Dan akhirnya dia berbalik lagi dan dia menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah ya, saudara ya. Kehendak bebas kita itu, kita di dalam hukum ini kita bisa melakukan apa aja. Termasuk bisa mendengar firman Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi mana yang mau kita lakukan, saudara? Dalam kehendak bebas kita ini, Roma 2 ayat 13. Dalam Roma 2 ayat ke-13. Saya bacakan Roma 2 ayat 13. "Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan." Nah, jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Walaupun dengan kehendak bebas yang kita punya, kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa mencari kekayaan, kita boleh kerja, kita boleh, semua kan di sini bebas, nggak ada yang bisa dilarang, saudara. Tapi di dalam koridor semuanya itu, apa yang Tuhan inginkan? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Nah, jadi saudara ya, dari pertanyaan pertama, dengan segala kehendak bebas yang bisa kita lakukan, apalagi kita hidup di Amerika ini, biarlah kita melakukan kehendak Tuhan saja. Biarlah kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga sudah menjadi sempurna. Dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, saudara-saudara ya, dari pelajaran kita selama 1 triwulan ini. Saudara, kita akan langsung berlanjut ke pertanyaan kedua. Saya akan tanyakan ini kepada pendeta muda Tulus.
Pikirkan tentang peran yang bisa diberikan oleh hari Sabat dalam hal menyediakan bagi kita saat teduh bersama Tuhan. Bagaimanakah memelihara hari Sabat melindungi Anda dari begitu terjebak dalam pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang menghabiskan waktu yang seharusnya Anda gunakan bersama Tuhan? Bagaimanakah Anda dapat belajar menjadikan hari Sabat lebih banyak berkat rohani sebagaimana seharusnya? Silakan Pendeta Mulai Tulus. Terima kasih Elder Ridwan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan membacakan ayat yang sangat kalau saya mempelajari ayat ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Yaitu Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makanan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi saya mau bertanya secara jujur kepada kita semua. Hari apakah yang paling menyenangkan bagi kita semua pada minggu-minggu ini? Minggu bekerja. Kalau kami bagi mahasiswa UNAI, semua menjawab adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena pada hari Jumat jam 5 teng di UNAI itu tidak boleh ada lagi kelas dan semua sudah kosong, sudah harus bersiap untuk apa? Acara hari Sabat. Dan pada saat itu, apa yang kami rasakan, semua gembira, tertawa, tidak mau pusing lagi ujian. Tidak ada memikirkan ujian, tidak ada, hanya memikirkan hari Sabat, apa yang harus dilakukan pada hari Sabat. Dan itulah yang kami biasakan. Tapi berbeda pada saat kami start malam minggu. Apa yang terjadi? Di situ bagi mahasiswa di UNAI adalah paling stres. Kenapa? Biasanya para dosen akan mengadakan ujian pada saat apa? Setelah tutup Sabat. Jadi, karena kebiasaan yang kami lakukan pada saat di UNAI, apa yang terjadi? Kami akan selalu bahagia jika tiba pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Sabat akan dimulai. Dengan demikian, inilah jawaban bagi nomor 2. Pada saat kami tiba pada hari Jumat, di situ kami akan menyingkirkan kami punya pikiran dari segala aktivitas kami tentang duniawi. Pada hari Jumat adalah hari persiapan untuk hari Sabat, disitulah kami melupakan segala sesuatunya tentang baik itu di pekerjaan. Stres pekerjaan itu hilang rasanya. Kenapa hilang? Karena kami akan menemukan satu hari yang begitu bahagia. Kenapa begitu bahagia? Karena pada hari Sabat, disitulah kami akan bertemu dengan Tuhan begitu indah. Berkomunikasi melalui pelajaran Alkitab, berkomunikasi melalui pelajaran sekolah Sabat, berkomunikasi melalui jam khotbah, setelah jam khotbah berkomunikasi. Kalau misalnya gak ada acara PA, kami disitulah saatnya lebih banyak lagi mempelajari apa Alkitab, firman Tuhan. Itulah yang dapat menyingkirkan pikiran kita sejenak dari pekerjaan kita. Namun, andaikan tidak ada hari Sabat, apa yang terjadi? Dunia ini akan penuh dengan stres. Kenapa? Setiap hari hanya menonton pekerjaan. Yang dibicarakan hanyalah pekerjaan dan pekerjaan. Masalah dan demi masalah yang kita akan hadapi. Namun pada saat andaikan, makanya kalau kita lihat di Jepang adalah tingkat bunuh diri paling tinggi. Kenapa? Di Jepang tempat
tingkat bunuh diri paling tinggi? Karena stres. Stres. Kenapa stres? Tidak adanya hari perhentian. Semua bekerja, dan bekerja. Hanya bekerja. Nah, bersyukurlah kita ini diberikan kepada kita 1 hari perhentian. Perhentian artinya kita stop dari memikirkan segala pekerjaan kita. Kita stop memikirkan dari segala masalah kita. Singkirkan dulu. Singkirkan dulu. Bagaimana caranya? Pada saat tiba pada hari Jumat. Pada saat kita tiba pada hari Jumat. Start kita mulai pikirkan apa yang kita akan lakukan hari Sabat. Makanya ayat ini sangat bagus. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat, dengan apa kita tidak menginjak hukum Sabat? Tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Singkirkan dari pikiran kita segala pekerjaan kita. Datang kepada Tuhan. Selesaikan segala permasalahanmu. Berperkara pada Tuhan pada hari Sabat khususnya. Dengan demikian, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita merasakan kekuatan baru. Sesuatu yang baru. Yang memberikan kita kekuatan motivasi untuk menjalani hari-hari bekerja kita. Karena itu, sangat penting bagi kita semua menghormati hari Sabat. Bukan hanya menghormati, menghargai. Pada hari Sabat, cobalah kita pikirkan, mengalihkan pikiran kita sejenak kepada apa? Bagaimana, apakah yang harus kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Contohnya, apa yang hari Minggu, yang biasanya kita tidak bisa lakukan pada saat Minggu bekerja kita? Apa yang kita bisa lakukan pada hari Sabat? Salah satu contohnya, misalnya bersaksi. Pada hari Sabat, pada hari Jumat ini, nanti pada saat bagian kesaksian, bersaksi lebih banyak apa yang Tuhan telah berikan pada saat Minggu bekerja kita. Selain bersaksi, apa yang kita bisa lakukan? Memuji Tuhan melalui lagu pujian. Selain itu, apalagi yang kita bisa lakukan? Mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Apalagi yang bisa kita lakukan? Memberikan kekuatan bagi orang-orang lain, mendoakan orang lain pada hari Sabat. Apalagi yang kita bisa lakukan selain mendoakan? Pada hari Sabat, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagaimana Yesus telah lakukan. Kenapa? Pada hari Sabat, berbeda apa yang Yesus lakukan selama 6 hari bekerja. Yesus berbeda. Dia melakukan yang baik pada hari Sabat. Pada hari Sabat dia menyembuhkan. Pada hari Sabat dia melakukan apa? Memberikan kekuatan. Karena itulah yang harus kita lakukan pada hari Sabat. Bukan pada hari Sabat waktunya kita tidur. Bukan hari Sabat pada saatnya kita bersantai. Bukan pada hari Sabat pada saatnya kita apa? Bertemu dengan teman saja. Dan menceritakan kepada teman kita kesenangan-kesenangan kita. Tetapi pada hari Sabat kita bisa bertemu dengan teman kita, membicarakan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Itulah pentingnya hari Sabat. Sehingga setelah tutup Sabat, kita memiliki sesuatu kekuatan rohani yang begitu kuat dan membuat kita bisa menjalani hari-hari bekerja kita. Menghadapi setiap masalah yang kita hadapi pada saat Minggu bekerja kita. Itulah jawaban dari pertanyaan kedua. Saya kembalikan kepada Elder Ridwan. Jika ada tambahan.
Terima kasih Pendeta Muda Tulus untuk jawabannya. Nah, saudara, kita sudah diingatkan ya apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat. Pelaku-pelaku firman Tuhan, apalagi pada saat kita berhari Sabat. Nah, di masa sekarang ini, apalagi Corona, saudara-saudara, ada baiknya kita tawarkan diri kita ya. Misalnya kita ada kebaktian di Indonesia, tawarkan diri kita. Saya dong bawa pelayanan perorangan, atau saya dong ikutan diskusi Sabat. Ini kesempatan buat kita, saudara-saudara. Atau dengan keluarga-keluarga sendiri, keluarga di Indonesia, karena kan jam kita berbeda, jadi kita pasti bisa, kita tidak akan bentrok dengan jam-jam kebaktian kita. Tawarkan diri kita, atau bikin kebaktian keluarga sama-sama. Inilah waktunya kita bersaksi, saudara, bagaimana kita harus saksikan bagaimana penyertaan Tuhan sama di Amerika. Pokoknya, kalau dari Sabat, sementara orang-orang masih di rumah, masih pakai Zoom, tawarkan diri kita. Aktif di Indonesia, di Amerika, di mana saja. Nah, itu ya, saudara ya. Baik, pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, seperti apakah pengalaman Anda menghabiskan waktu bersama Allah sendirian dalam doa dan belajar? Bagaimanakah kebiasaan rohani ini memengaruhi iman Anda? Bagaimanakah seharusnya hal itu mempengaruhi iman Anda? Di kelas, jika Anda merasa nyaman, ceritakanlah pengalaman pribadi Anda sendiri dalam membaca dan berdoa, dan apa yang Anda dapatkan darinya. Bagaimanakah orang lain dapat mendapat manfaat dari apa yang telah Anda pelajari? Mari saya undang Ketua Diakones KIN. Selamat Sabat untuk semua. Terima kasih untuk kesempatannya, Elder Ridwan. Pada saat ini dimintakan di pertanyaan nomor 3, dimintakan pengalaman. Jadi pada saat ini saya hanya menceritakan pengalaman bagaimana dalam berdoa dan belajar. Mungkin kita semua ya masing-masing mempunyai pengalaman yang khusus dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi saya mempunyai beberapa banyak pengalaman yang dengan bagaimana saya berjalan dengan Tuhan. Satu, saya akan ceritakan bahwa waktu pengalaman 2012, waktu papi saya meninggal, waktu itu saya masih di Laguna. Dan waktu saya di sana sendiri, waktu saya sendiri dapat telepon, waktu itu masih tempat kerja, telepon, bahwa papi lagi udah koma. Saya berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya sendiri ini. Pas itu saya pulang, sampai di rumah dapat kabar udah enggak ada harapan lagi. Jadi waktu itu mami bilang, di mana ini sonda ada harapan, dokter sudah lepas tangan. Jadi gimana? Tinggal diserahkan kepada keluarga. Akhirnya kami berembuk dan akhirnya kita bilang, kehendak Tuhanlah yang jadi. Jadi waktu itu saya merasa sedih sekali, sedih yang baru itu saya merasa kehilangan seseorang yang dalam hati, enggak akan berjumpa lagi kan di dunia ini. Jadi waktu itu saya berdoa, Tuhan tolong saya ini sendiri di Amerika. Memang saya waktu itu tinggal bersama, saya punya tante dan om. Jadi saya bilang, tolong Tuhan, walaupun tinggal bersama keluarga, tetapi mereka tidak merasakan apa yang saya rasa. Jadi waktu itu saya merasa sedih sekali. Terus saya berdoa dan saya teringat akan firman Tuhan, di mana orang yang setia itu akan dibangkitkan dan akan akan bertemu nanti kita yang kita setia, akan kita bertemu di surga. Jadi waktu saya teringat itu dan membaca ayat tersebut, menjadi sesuatu kekuatan kepada saya, terus hilang saya punya rasa sedih. Dalam hati saya langsung bilang, kenapa saya mesti bersedih sekali? Papi saya seorang yang setia, dia seorang yang setia dan saya yakin dia akan masuk surga. Dengan ayat itu yang saya pelajari, begitu jelas meyakinkan kita bahwa yang orang yang setia dan akan mati dan kita akan bertemu kembali di surga. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Jadi waktu saya mengingat itu, yang saya sudah belajar dan saya berdoa, menjadi begitu kekuatan dan saya
pada waktu itu saya berhenti menangis. Saya tidak menangis lagi waktu acara penghiburan. Tidak ada kata-kata, walaupun ada kata-kata itu yang saya keluarkan sedih, tetapi tidak tahu kenapa air mata saya tidak keluar. Karena saya begitu yakin orang tua saya, papi saya adalah seorang yang setia. Dan saya harus menjadi setia untuk bertemu dengan papi nanti di kerajaan surga. Itulah yang menjadi kekuatan saya pada saat ini. Dan yang saya merasa untuk sekarang, iman memang saya, khususnya saya jatuh bangun. Tetapi dengan mempelajari ini, saya dan mempelajari Alkitab, berdoa, walaupun iman kita naik turun, tetapi harus naik terus. Jangan turun kok naik lagi. Jadi walaupun kita naik turun sedikit baru naik lebih banyak. Jadi itu saya rasa yang mempengaruhi dapat mempengaruhi iman saya. Dan satu juga saya dengan kita setia, saya rasa ya, karena menjadi suatu kekuatan untuk bertemu dengan orang tua atau papi saya. Jadi menjadi kekuatan bahwa harus setia, dimanapun kita berada harus setia, harus melayani Tuhan, harus tunjukkan bahwa kita ini apa yang kita belajar harus kita hidupkan, walaupun memang itu seperti saya bilang, banyak jatuh bangun, tidak sempurna, tetapi dengan ketidaksempurnaan itu kita yakin dan percaya Tuhan akan menyempurnakan kita. Dan di situ juga saya merasa, maksudnya ini pribadi saya, kalau saya melayani Tuhan, saya lebih setia. Jadi kayak di gereja biasa orang tunjung, saya juga santai, aduh kurang kita. Tetapi dalam hati kecil saya, biar Jo, kalau enggak kita, itu untuk meningkatkan iman saya juga. Walaupun, aduh kayaknya orang pasti lihat-lihat, iin terus. Tetapi dalam hati kecil saya, aduh, saya juga suka untuk melayani Tuhan. Walaupun mungkin orang lihat, aduh ini lagi, tapi atau orang pasti tapi dengan itulah saya merasa bahwa iman saya meningkat dengan saya melayani Tuhan. Itulah yang meningkatkan iman saya. Dan untuk satu yang dari sekian banyak yang mempengaruhi saya dalam mempelajari Alkitab dan berdoa, mungkin satu bisa kesabaran ya, dari kesabaran. Kayak contohnya mungkin ini mungkin kita antri biasanya kalau di Walmart itu kayak banyak orang so baku antri semua, so mau siapa duluan, tetapi biasanya kita waktu lihat ini tante ini atau oma ini atau mereka cuma satu dua item yang mereka bayar. Biasanya saya langsung bilang, oh you can go first. Kalau saya juga nggak buru-buru, kayaknya biasa mereka lihat, oh buru-buru. Jadi saya biasanya bilang, you can go first. Biasanya orang itu bilang, oh thank you, I appreciate it, gitu kan. Nah, jadi kita juga merasa senang bahwa kita bisa mempraktekkan, walaupun dalam hal-hal yang kecil, tapi sebagaimana juga kita pelajari, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Nanti bagaimana kita akan dipercayakan dengan hal yang besar jika kita walaupun yang kecil-kecil aja kita sudah tidak setia. Jadi itulah mungkin saya punya satu kesaksian dan pengalaman hidup di mana saya suka dan sudah bersama dengan Tuhan dan tetap ingin selalu lebih setia, lebih dekat dengan Tuhan. Itu saja yang saya bisa berikan. Mungkin ada tambahan, saya persilahkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kainnya. Inilah baru contoh yang sempurna buat minggu ini ya. Firman itu hidup, firman itu langsung dilakukan, dan Kain juga dapat mendapatkan kekuatan dari firman itu ya, dari Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kain. Baik, pertanyaan terakhir dan juga mungkin sekaligus rangkuman untuk Pendeta Rantung nomor 4. Apakah saja ayat-ayat kesukaan Anda yang telah Anda hafal? Ada apa dengannya sehingga Anda sangat menyukainya? Bagaimanakah dengan menghafalnya Anda telah menjadi berkat bagi Anda? Kami persilakan Pendeta Rantung.
Terima kasih, selamat Sabat. Satu pelajaran, satu seri pelajaran yang sangat indah ya selama sepanjang triwulan ini ya. Pelajaran sekolah Sabat dari bulan April, Mei, dan Juni, dan kita diakhiri dengan bagaimana caranya kita menghidupkan firman Tuhan tersebut. Jadi kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan itu telah menjadi bahagian pada saat itu diberikan ya. Pada saat itu dinyatakan atau diberikan, lalu kemudian pada saat itu ditulis, lalu pada saat kita mencoba untuk memahami firman Tuhan tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana pada saat kita menghidupkan firman Tuhan tersebut. Kita lihat bagaimana firman yang dihidupkan itu lebih daripada firman yang diketahui. Lebih banyak yang kita ketahui mungkin bagus, metode-metodenya bagus, tetapi kalau kita tidak hidupkan, itu tidak ada artinya. Dan firman yang dihidupkan itu adalah paling gampang seperti pelajaran sekolah Sabat itu apabila ada yang menjadi bahagian dalam kehidupan tersebut, yang sudah menjadi darah daging dengan kita. Salah satu ayat ataupun ayat firman Tuhan yang saya sangat suka, yang telah menjadi bagian, yang menjadi kekuatan, itu adalah terdapat dalam Filipi 4 ayat 4 dan 5. Ayat 4 sering kita sudah banyak dari kita sangat hafal ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tapi ayat 5-nya ini penting juga ya. Di sini dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan sambungannya adalah Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, kita lihat Rasul Paulus menulis ini pada saat dia berada dalam apa ya? Dalam penjara. Dia merasa bahwa dia ditahan bukan oleh sebab kesalahan dia, bukan oleh sebab dosa yang dia buat, tetapi oleh sebab apa ya? Pemberitaan Injil. Oleh sebab orang-orang yang tidak suka kalau dia menyatakan Injil Tuhan. Jadi seakan-akan dia seharusnya tidak berada dalam penjara, seakan-akan dia tidak harusnya dianiaya, tetapi dalam situasi ini pun dia katakan bersukacitalah, dan hendaklah your gentleness, bahasa Inggrisnya kan, let your gentleness be known to all men. Biarkanlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, artinya biarlah perbuatanmu yang baik. Ya bukan harus ditunjukkan, bukan kita harus buat supaya orang-orang tahu, oh ini orang baik dia ya. Bukan demikian, tapi biarlah orang tahu bahwa sesungguhnya engkau tidak bersalah. Lalu itulah sebabnya dia katakan Tuhan sudah apa? Tuhan sudah dekat, artinya penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Bagi saya bersukacitalah. Bagi saya buatlah yang terbaik. Nah, kenapa saya sangat suka dengan ayat dari Filipi 4 ayat 4 dan 5 dan sudah merupakan bagian dari yang saya suka untuk hafal oleh sebab pengalaman apa yang terjadi kepada kami di Ethiopia. Sebelum pergi ke Ethiopia, kami berada di Universitas Klabat, melayani selama 6,5 tahun, memiliki hubungan yang pada umumnya cukup baik, hubungan yang sangat erat dengan rektor saat itu, Dr. Lao, saling menyokong, memiliki satu melihat segala sesuatu bagaimana yang kami pikirkan, kami lakukan saat itu adalah untuk hanya memajukan Universitas Klabat. Pada saat kami pindah ke Ethiopia, waktu itu 2003 belum begitu banyak internet yang bisa kita melihat berita-berita tentang Ethiopia. Jadi saya sudah ada Google, sudah ada coba untuk Yahoo Search atau apa ya. Tapi tidak banyak yang saya ketahui. Tapi pada saat saya tiba di Ethiopia, hari pertama saja kami bertemu dengan misionaris yang dari sekolah itu, ketemu di Addis Ababa, dia yang jemput kami, tetapi waktu saya tahu kenapa ada di Addis Ababa, karena dia dalam usaha untuk apa ya, sedang bersembunyi di Addis Ababa oleh sebab dia mendapatkan ancaman di tempat sekolah yang mana kami akan layani. Jadi kenapa diancam ya? Karena mereka kurang suka kami. Loh, oh begitu, jadi misionari itu bisa diancam dan diancam untuk dibunuh. Iya, bisa diancam untuk dibunuh. Oh, apa mungkin terjadi di sekolah Tuhan? Iya. Bahkan berapa bulan sebelum kami tiba, ada seorang bukan misionaris, pekerja lokal, tapi dari suku berbeda yang mati ditembak di sekolah kami. Kenapa kami tidak tahu ya sepertinya itu ya. Lalu beberapa tahun sebelumnya ada juga seorang guru agama yang dari suku lain juga dibunuh oleh penduduk setempat di sekolah kami. Jadi berita-berita ini, kenapa kami? Jadi mulai tadinya kita pikir ya sama-sama sekolah Tuhan seperti Unclub, mungkin gampang lah untuk kita majukan bersama. Tetapi pada saat itu
mulailah mulai ada berita seperti itu, mulai kami bertanya-tanya ya. Lalu pada tahun pertama kami lihat beda ini pemimpin-pemimpinnya dengan pemimpin-pemimpin di Unclub dulu. Mereka seakan-akan mungkin saya salah, tapi ini yang terjadi, seakan-akan cemburu dengan kami misionaris. Jadi misalnya ini contoh yang paling simpel ya, pada saat liburan nasional, mestinya kami semua liburan, termasuk semua orang. Tetapi justru kami dapat surat dari pimpinan, oh kalian semua harus tetap kerja, harus tetap masuk kantor, harus tetap masuk di tempat pekerjaan pada hari liburan nasional, sedangkan mereka berlibur. Kenapa? Oleh sebab mereka dengar kami pada saat karena sudah tahu ada liburan nasional, hanya 1 hari itu kami ingin pergi ke pantai, ke danau. Di sana tidak ada pantai ya, ke danau untuk berekreasi sesama misionari. Dan mereka rupanya tahu melalui orang-orang, nggak tahu bagaimana mereka tahu dan mereka mereka cancel dengan kata lain rencana kami tersebut. Dan ada beberapa hal lainnya. Jadi itulah saya pertama-tama datang kepada pemimpin, saya tanya, "Sir, Rektor, kenapa ini Anda buat kepada kami?" Jangan pernah buat seperti itu rupanya kalau di Afrika. Anda tidak boleh bicara terus terang dengan rektor. Harus dianggap bagi mereka itu yang apa, tapi itulah bagi saya tidak kalau tidak salah sama-sama kami menjadi misionaris keluar dari sekolah ini dalam situasi yang bahaya. Satu keempat itu tahun kelima yang diganti oleh Uni. Dia tetap menjadi rektor dari dia tetap pergi di kantornya selama situasi cukup mencekam. Jadi kalau sempat lari, kalau lari maka itu lalu kami harus tinggal di kamar yang di belakang karena kalau tinggal di kamar yang depan menjadi bahaya ya. Jadi kami harus selama itu harus sangat berhati-hati. Tetapi yang saya dapat lakukan, saya mendapatkan kekuatan dari Filipi 4 ayat 4 sampai 5 dan saya sudah sebutkan bagaimana ini adalah satu tema utama dari kitab Kitab Filipi. Dan saya lihat di sini firman Tuhan, engkau sudah nyatakan bersukacitalah dalam senantiasa. Kita sudah bagaimana orang-orang yang bekerja dalam ladang Tuhan dengan motif yang salah, tetapi Rasul Paulus katakan, enggak apa-apa, kabarkanlah tetap firman Tuhan, bersukacitalah. Jadi disinilah saya menjadi satu kekuatan, biarlah saya melakukan segala sesuatu itu bukan untuk Tuhan di dalam segala sesuatu, dan kita buat yang terbaik. Saya dilarang untuk berkhotbah selama 2 tahun itu. Karena pemimpin saat itu, rektor tahu kalau saya berkhotbah, saya akan berbicara tentang tentang kenyataan kebenaran firman Tuhan. Dan saya sudah pernah berkhotbah dan saya berbicara tentang penurutan. Jadi dia kurang senang dan selama 2 tahun saya dilarang untuk berkhotbah. Tetapi tidak dengan firman Tuhan, saya tetap sopan dengan rektor tersebut. Saya berbicara langsung dengan dia, tetapi saya berbicara langsung di dalam komite. Dia panggil, saya ikut komite. Jadi saya ikut di dalam komite dan apabila ada hal lain dapat saya katakan, saya bicara langsung dengan sopan santun. Saya tidak langsung main tunjuk-tunjuk seperti begitu lagi seperti semula. Tidak. Tapi dengan sopan santun, dengan kebaikan hati, dengan kerinduan agar dia tidak, supaya dia berbalik kepada Tuhan. Itu motif saya dan dia hargai. Dan sehingga saat ini saya menjadi sahabat dekat dengan mantan rektor tersebut. Bukan karena saya jilat dia, tidak ya. Tapi karena saya menyatakan kebenaran di dalam kebaikan. Ya. Dan inilah satu pengalaman dan juga saya percaya seperti Filipi 4 ayat 5 bagian akhir katakan Tuhan sudah dekat. Biarlah penghakiman itu di mana?
kesaksian yang dapat saya bawakan. Mungkin sebentar juga mau sekolah sabar sedikit, saya mau Saudara Ridwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk kesaksian dan juga penjelasannya. Jadi betul-betul ya kita harus mengakui bahwa hanya dengan cara melakukan, hanya dengan cara menjadi pelaku, itulah yang akan membuat karakter kita akan menjadi lebih siap untuk kerajaan surga. Nah, jangan seperti yang pernah saya katakan, saudara, lakukan, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk hasil. Kita nggak perlu cari hasil, tetapi dengan cara kita bekerja itu, maka akan terbentuklah karakter kita untuk supaya menjadi siap untuk kerajaan surga. Baik, saudara-saudara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau tambahan, apalagi ini malam terakhir dari pelajaran kita, mungkin ada dari yang lalu-lalu ingin ditanyakan, boleh, silakan, boleh bertanya atau menambahkan. Kalau ada, boleh angkat tangan. Apa ada yang ingin bertanya? Ada tambahan mungkin dari Pak Pendeta Denny Mamuli? Oke, silakan tambahan. Terima kasih. Selamat Sabat bagi umat-umat Tuhan yang ada di Pittsburgh, New Jersey. Selamat Sabat, Pastor. Terima kasih kesaksian yang telah disampaikan oleh Pendeta Rantum. Dan hampir sama kesaksian itu, sebagaimana yang kami alami di pedalaman Papua. Saya tidak tahu Afrika dan Papua itu hampir sama kah beda itu. Dan itulah yang kadang-kadang yang terjadi dalam pelayanan yang kami, baik Pendeta Rantum dan juga kami, yang ada di belakang layar saya ini, inilah umat-umat Tuhan yang ada di pedalaman dari 9 anggota jemaat, sekarang mereka sudah ada seperti ini. Dan kalau mau sampaikan dengan firman Tuhan yang dia punya pembahasan yang begitu, kalau kita menggunakan sebagai seorang sarjana maupun master dan doktor, orang tak mau dapat ini. Tapi hanya lewat orang punya sikap dan tingkah laku yang menunjukkan tentang tabiat dan wajah Kristus dalam kehidupan mereka, sehingga kita bisa dapat menerima keberadaan mereka dan mereka bisa menerima keberadaan kami. Sehingga bisa dapat membawa mereka untuk datang kepada Kristus, untuk datang kepada Kristus. Dan itulah yang kami lakukan di dalam setiap pelayanan. Walaupun ada tantangan di sini seperti yang tantangan dari Pendeta Rantum, hidup dan mati juga di sini. Hidup dan mati juga kami di sini. Sementara buat KKR, mereka sementara di belakang mimbar, sementara berdoa bagi saya supaya cepat mati. Supaya cepat mati. Tapi mereka ambil nama saya dan bawalah di pegunungan supaya pendeta tidak melanjutkan KKR dan pendeta cepat mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menyertai sampai selesai KKR. Selesai KKR seminggu selesai KKR kami turun dari tempat ini dan salah seorang masyarakat datang ke tempat kami di pesisir pantai dan dia bertanya kepada anggota-anggota gereja yang ada di pesisir pantai, bertanya di mana Pendeta Mamuli. Mereka menunjukkan gereja dan pastori dan dia bertemu, dia lihat saya dari ujung kaki sampai ujung rambut dan menyatakan, saya mau cari Pendeta Mamuli. Saya katakan inilah Pendeta Mamuli. Dan dia berjabat tangan dengan saya dan dia lihat keberadaan saya. Saya bilang, ya, saya masih hidup karena saya sudah tahu bahwa kalian ingin membunuh saya.
Tapi Tuhan masih tetap jaga sampai dengan saat ini. Jadi biarlah kita boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Terlebih khusus roh kerendahan hati boleh menjadi milik kita untuk kita terus datang di bawah kaki salib Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Mamuli. Saya ingin bacakan satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke? Baik saudara-saudara, kita sudah tiba di penghujung acara. Kita akan bertemu lagi besok pagi jam 10.30 untuk acara kebaktian Sekolah Sabat dan dilanjutkan dengan acara khotbah. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati kita semua.